Saya menemukan kartu kredit hitam saya hilang dari laci terkunci di kamar saya sendiri. Pencurinya adalah menantu saya, perempuan yang setiap pagi memeluk saya dan memanggil saya ibu. Dalam waktu kurang dari 2 hari, ia menguras ratusan juta rupiah dari nama saya untuk berfoya-foya dan pamer kemewahan. Ia pikir saya perempuan tua yang lemah dan mudah dibodohi. Ia bahkan mengirimi saya pesan ejekan. Terima kasih hadiahnya ya, ibu mertua. Ia tidak pernah tahu. Di detik ia menekan tombol kirim itu, ia sedang menandatangani surat penangkapannya sendiri. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal Di Balik Rumah Tangga. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang kesabaran yang dimanfaatkan habis-habisan. Sebuah kisah tentang keserakahan yang berlindung di balik wajah manis seorang menantu. Jika kalian sudah hadir, tuliskan asal kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Mari kita mulai. Nama saya Rini, 58 tahun. Saya pemilik 3 toko emas dan sebuah perusahaan distribusi tekstil di kawasan Menteng. Sudah 12 tahun saya menjalankan semua itu seorang diri, sejak suami saya wafat. Orang sering mengira perempuan parubaya seperti saya hanya pandai memilih kain dan menyeduh teh. Mereka lupa, saya membangun semua ini dengan angka, dengan catatan, dan dengan kesabaran yang sangat panjang. Saya selalu percaya satu hal, angka tidak pernah berbohong, dan kesabaran selalu menang pada akhirnya. Sepanjang hidup, saya belajar bahwa orang yang paling berbahaya bukanlah yang berteriak paling keras, melainkan yang mampu menunggu dengan tenang sampai waktu yang tepat tiba. Suami saya dulu sering berkata, kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan ketenangan hati saat menghadapi badai. Hari itu, tanpa saya sadari, kalimat almarhum suami saya akan benar-benar saya buktikan. Rumah saya berdiri di sebuah jalan tenang di Menteng. Pagar besinya tinggi, halamannya luas, dan pepohonan rindang mengelilingi taman belakang. Pagi itu, cahaya menembus celah gorden sutra di kamar saya, membawa aroma melati yang selalu menenangkan. Saya duduk tegak di depan meja rias kayu jati kesayangan saya. Saya berniat merapikan dokumen dan kartu penting sebelum menghadiri sebuah pertemuan keluarga. Tangan saya membuka laci kecil di sebelah kiri cermin, tempat saya menyimpan dompet kulit asli. Di dalam dompet itu tersimpan sebuah kartu kredit hitam dengan limit yang sangat besar. Kartu itu bukan sekedar alat bayar. Kartu itu adalah kepercayaan yang dibangun puluhan tahun oleh suami saya. Namun ketenangan pagi itu perlahan memudar. Jari saya memeriksa setiap celah dompet, mencari kartu hitam kebanggaan saya. Alis saya bertaut, kartu itu tidak ada. Saya tarik napas panjang. Lalu saya keluarkan seluruh isi laci ke atas meja. Tumpukan kwitansi, kotak perhiasan. Semua saya periksa satu persatu. Saya bahkan membungkuk memeriksa lantai di bawah meja rias. Hasilnya, nihil. Kartu itu benar-benar lenyap. Perasaan saya berubah. Dari heran menjadi waspada. Saya bukan perempuan yang ceroboh menaruh barang berharga. Insting saya yang ditempa puluhan tahun di dunia dagang mulai mengirim sinyal peringatan. Lalu, ingatan saya merangkai beberapa kejadian ganjil beberapa bulan terakhir. Sebuah bros emas murni bermotif melati pernah menghilang begitu saja dari kotak perhiasan saya. Beberapa lembar uang tunai juga raib dari dalam laci pasangannya beberapa minggu setelahnya. Saat itu saya mencoba menepis pikiran buruk dan menganggap diri saya mungkin lupa atau salah hitung. Namun pagi ini, saya tidak bisa lagi menepisnya. 3 kejadian dalam beberapa bulan bukan lagi kebetulan. Itu adalah sebuah pola. Di rumah ini hanya ada saya, menantu saya, dan 2 pembantu lama yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Mbak Asi dan Bik Sumi sudah ikut keluarga ini sejak suami saya masih hidup. Mereka jujur dan tidak pernah sekalipun menyentuh barang yang bukan miliknya. Putra saya, Bastian, bekerja sebagai insinyur dan sering bertugas di luar kota berminggu-minggu. Ia laki-laki berhati lurus, terlalu lurus untuk sekedar mencurigai istri yang ia cintai. Saya menatap pantulan wajah saya di cermin
dan satu nama bergema di kepala saya. Vivi. Menantu saya itu masuk ke keluarga ini 3 tahun lalu. Wajahnya cantik, tutur katanya manis, dan ia pandai sekali menampilkan air mata di saat yang tepat. Bastian jatuh hati padanya dalam waktu singkat. Dan saya tidak bisa menahan kebahagiaan anak saya. Sebagai ibu, saya menyimpan sedikit keraguan. Tetapi saya memilih diam. Saya sambut Vivi sebagai anak perempuan yang tak pernah saya miliki. Saya berikan kamar terbaik, perhiasan warisan, dan kepercayaan penuh. Di tahun pertama pernikahan, Vivi masih tampak sederhana dan hormat. Ia membantu di dapur, ikut mengurus toko emas saya, dan bertutur kata manis kepada para pembantu. Saya sempat merasa lega dan berpikir, keraguan saya dulu hanyalah kekhawatiran seorang ibu yang berlebihan. Saya bahkan mulai menyerahkan beberapa urusan rumah kepadanya dan memperlakukannya seperti pewaris. Namun, rasa hormat itu, saya sadari kemudian, hanyalah topeng yang ia kenakan sampai ia merasa cukup aman. Begitu ia yakin, Bastian sepenuhnya di genggamannya. Topeng itu mulai retak sedikit demi sedikit. Namun, sejak tahun lalu, ada yang berubah pada Vivi. Ia pulang membawa tas-tas bermerek terkenal yang harganya membuat orang menelan ludah. Ia bilang itu hadiah dari Bastian. Tetapi Bastian, saat saya tanya pelan, bilang ia tidak pernah membelikannya. Ia mulai sering keluar siang hari dengan alasan ke salon, lalu pulang membawa belanjaan baru. Sikapnya kepada Mbak Asi dan Biksumi pun berubah. Ia mulai membentak, menyuruh seenaknya, dan menganggap mereka rendah. Suatu hari saya mendengar ia memaki Biksumi hanya karena teh yang ia minta terlambat beberapa menit. Saya menegurnya pelan saat itu, dan ia langsung memasang wajah memelas di depan Bastian. Ia berbalik bercerita bahwa sayalah yang katanya terlalu keras kepadanya. Bastian, anak saya yang lurus, justru memohon agar saya lebih sabar terhadap istrinya. Saat itu, saya mengerti satu hal yang menyakitkan. Di rumah ini, kata-kata Vivi lebih dipercaya daripada kata-kata saya. Maka, saya simpan semua kejanggalan itu sendiri, tanpa berkata sepatah kata pun lagi. Sebab tuduhan tanpa bukti hanya akan menghancurkan rumah tangga anak saya dan membuat saya tampak seperti ibu mertua yang iri. Sejak hari itu, saya berhenti menegur dan mulai mengamati. Saya mencatat dalam hati setiap belanjaan baru, setiap perhiasan asing, setiap kepergian siang yang tak masuk akal. Saya perhatikan bagaimana ia berbisik di telepon, lalu buru-buru menutupnya saat saya lewat. Saya perhatikan bagaimana tagihan listrik dan air rumah ini membengkak tanpa alasan jelas. Naluri dagang saya berkata, ada kebocoran besar di rumah ini, dan kebocoran itu bernama Vivi. Tetapi naluri saja tidak cukup di mata hukum. Saya butuh angka, saya butuh bukti. Maka saya terus menunggu. Pagi hilangnya kartu hitam itu mengubah segalanya. Saya tahu, saya tidak akan menyelesaikan ini secara kekeluargaan di ruang makan. Sebab saya tahu betul, Bastian akan terus dibutakan oleh cinta yang palsu. Jika saya menuduh tanpa bukti, anak saya sendiri yang akan membela perempuan itu dan berbalik melawan saya. Saya menginginkan sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh air mata buaya. Saya menginginkan hitam di atas putih. Saya menginginkan bukti hukum yang sempurna dan tidak bisa disangkal. Pagi itu juga, diam-diam, saya menelepon bank tempat kartu hitam itu diterbitkan. Saya tidak melaporkan kartu itu hilang untuk diblokir. Tidak, sebaliknya, saya meminta sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya meminta agar setiap transaksi kartu hitam itu dipantau dan dilaporkan langsung kepada saya. Setiap nominal, setiap lokasi, setiap waktu, gesekan. Dikirim ke sebuah ponsel kecil khusus. Petugas bank itu sempat heran. Tetapi saya pemegang rekening utama dan pemilik limit. Permintaan saya sah. Saya jelaskan kepada petugas itu bahwa saya menduga ada anggota keluarga yang menyalahgunakan kartu saya. Saya katakan, saya tidak ingin memblokirnya dulu, sebab saya membutuhkan jejak transaksi sebagai bukti. Petugas bank itu, yang sudah mengenal nama keluarga saya selama bertahun-tahun, memahami maksud saya. Ia membantu mengaktifkan layanan pemantauan transaksi waktu nyata atas nama rekening saya. Setiap kali kartu itu digesek dimanapun, saya akan menerima notifikasi lengkap dalam hitungan detik. Dengan begitu, saya bisa mengetahui persis
di mana dan kapan pencuri itu menghamburkan uang saya dalam waktu 1 jam. Sistem pemantauan diam-diam itu sudah aktif. Saya menyiapkan sebuah ponsel hitam kecil khusus untuk menerima laporan itu. Dan saya simpan baik-baik. Lalu mobil saya melaju. Tetapi tujuannya bukan rumah, melainkan kantor kepolisian resor di pusat kota. Saya bukan orang sembarangan. Saya punya koneksi yang cukup luas. Dibangun selama puluhan tahun berdagang. Termasuk seorang perwira polisi senior. Sahabat lama mendiang suami saya. Di ruang kerjanya yang tertutup rapat. Saya menanggalkan sikap anggun saya sejenak. Saya berbicara dari hati ke hati tentang petaka yang sedang menggerogoti keharmonisan keluarga saya. Saya ceritakan secara runut tentang barang-barang yang sering hilang selama beberapa bulan ini. Saya sampaikan keyakinan saya yang tak tergoyahkan bahwa pelakunya adalah menantu saya sendiri. Perwira itu mendengarkan dengan saksama, dan saya melihat ada kekaguman di matanya terhadap ketenangan saya. Lalu kami menyusun sebuah strategi bersama. Saya menjelaskan kepadanya mengapa saya tidak ingin menyelesaikan ini di dalam rumah secara kekeluargaan. Saya bilang, jika saya menuntut Vivi di hadapan Bastian tanpa bukti hukum, anak saya akan terus membelanya. Cinta buta seorang lelaki kepada istrinya, kata saya, hanya bisa dipatahkan oleh kenyataan yang tak terbantahkan. Perwira itu mengangguk paham. Ia mengatakan bahwa kasus pencurian dalam keluarga memang sering sulit dibuktikan, tetapi dengan jejak transaksi bank dan rekaman kamera, kasus ini akan menjadi sangat kuat di pengadilan. Kami sepakat untuk bergerak diam-diam, tanpa membuat Vivi curiga sedikit pun. Pihak kepolisian akan bersiaga memantau titik transaksi dari laporan bank. Jika kartu itu digesek di tempat yang punya kamera pengawas baik, tim berpakaian preman akan segera meluncur. Mereka akan mengamankan rekaman video dari lokasi kejadian sebagai bukti otentik. Bukti yang tidak bisa diganggu-gugat di pengadilan nanti. Saya tidak ingin sekadar memarahi menantu saya. Saya ingin keadilan yang sah di mata hukum. Saya berpamitan, dan perwira itu menjabat tangan saya. Serahkan pada kami. Bu Rini, katanya tenang. Saya pulang menjelang siang dengan wajah lelah. Namun, hati saya sangat tenang. Di ruang tengah, Vivi sedang mencoba beberapa gaun baru di depan cermin besar. Raut wajahnya ceria, seperti seseorang yang baru saja memenangkan undian rahasia. Ia bahkan tidak menyadari kedatangan saya untuk beberapa saat. Saya hanya berlalu, memberikan senyum ramah yang ia balas dengan sapaan basa-basi. Di dalam hati, saya tahu sang mangsa sedang merayakan kebebasan yang sebenarnya sudah dihitung mundur. Sore itu, ponsel hitam kecil di laci saya bergetar untuk pertama kalinya. Saya sedang membaca buku di ruang kerja saya yang sepi. Layarnya menyala, memecah keheningan dengan notifikasi yang sudah saya nantikan sejak pagi. Saya menutup buku perlahan, lalu mengambil ponsel itu dengan raut wajah yang teramat tenang. Laporan transaksi pertama. Nama sebuah butik busana mewah. Lokasi sebuah pusat perbelanjaan. Nominal puluhan juta rupiah. Saya tidak menunjukkan rasa terkejut sedikit pun. Saya justru tersenyum dingin. Umpan saya akhirnya dimakan. Saya teruskan laporan itu kepada perwira polisi sahabat saya. Dalam hitungan menit, 2 petugas berpakaian preman sudah berada di butik tersebut. Mereka mengamankan rekaman kamera yang menampilkan wajah Vivi dengan sangat jelas. Tanda tangannya distruk, suaranya kepada kasir. Semuanya terekam dengan sempurna. Lembar bukti pertama tersimpan rapi. Saya menaruhnya di laci yang sama dengan ponsel hitam itu. Vivi tidak tahu. Keberhasilan pertamanya hari itu adalah racun manis yang menghapus seluruh kewaspadaannya. Rupanya, menantu saya tidak melakukan semua ini sendirian. Ia punya seorang teman dekat bernama Siska yang sama hausnya akan kemewahan. Hari itu, setelah dari butik, Vivi mengajak Siska minum di sebuah kafe mahal di pusat kota. Di kafe itu, sambil menyeruput kopi seharga ratusan ribu rupiah, Vivi membual tentang kekayaan keluarganya. Ia mengatakan kepada Siska bahwa mertuanya sudah tua, lemah, dan terlalu bodoh untuk menyadari uangnya berkurang. Ia tertawa, mengatakan bahwa harta keluarga itu seperti sumur tak berdasar yang bisa ia timba kapan saja. Lalu,
tanpa memikirkan risiko sedikit pun. Ia menyeret lengan Siska menuju sebuah butik perhiasan paling mewah di seberang kafe. Butik itu berpintu kaca tebal anti peluru. Dijaga beberapa pria berjas hitam berbadan tegap. Justru tempat seperti itulah yang punya kamera pengawas paling lengkap dan canggih. Vivi tidak menyadarinya sama sekali. Begitu kakinya masuk, mata Vivi berbinar liar melihat ratusan berlian, safir, dan zamrud yang tertata di etalase. Kilau perhiasan itu memantul di bawah sorotan lampu, sanggup membutakan mata siapapun yang gila harta dunia. Ia melangkah dengan dagu terangkat, layaknya nyonya besar sebuah perusahaan besar. Ia menolak dengan angkuh saat ditawari koleksi perhiasan berukuran kecil oleh asisten toko. Ia justru meminta manajer toko mengeluarkan koleksi kelas atas yang disimpan khusus di brankas. Seorang asisten membawa nampan beludru hitam berisi kalung berlian, sepasang anting menjuntai, dan gelang tenis semada. Siska sampai harus menahan napas melihat kemewahan mutlak set perhiasan yang harganya menyentuh ratusan juta rupiah itu. Ia tidak menyangka Vivi punya keberanian membeli barang langka seharga itu tanpa berkedip sedikit pun. Terdorong rasa bangga, ingin pamer di hadapan temannya. Vivi semakin tidak terkendali. Dengan suara lantang penuh kesombongan, Vivi menyatakan akan membeli seluruh set perhiasan itu. Ia mengeluarkan kartu hitam saya, menggeseknya tanpa ragu, dan menandatangani struk dengan senyum kemenangan. Manajer toko membungkuk hormat, mengira ia melayani seorang nyonya kaya dari keluarga terpandang. Padahal, di atas kepala Vivi, kamera pengawas butik merekam setiap gerak, setiap senyum, setiap tanda tangannya. Sore itu, ponsel hitam saya bergetar lagi. Laporan kedua, 120 juta rupiah. Lagi-lagi, kamera butik perhiasan itu merekam segalanya dalam resolusi tinggi yang sangat jelas. Saya menyimpan lembar bukti kedua di samping yang pertama. 2 lembar. Saya hanya perlu menunggu yang ketiga, keempat, kelima. Saya selalu pandai menunggu. Malam itu, Vivi pulang membawa kotak beludru kecil. Tampak begitu puas dan yakin tak ada yang mengawasinya. Di meja makan, ia bercerita panjang lebar tentang perawatan spa yang katanya ia jalani seharian. Saya mengangguk, tersenyum, dan menambahkan nasi ke piringnya seperti biasa. Padahal di laci kamar kerja saya, 2 lembar bukti sudah tersimpan rapi dan sah secara hukum. Ia tidak tahu, setiap senyum manis saya kini adalah bagian dari sebuah perangkap yang sudah ditenun rapat. Saya menatap menantu saya makan dengan lahap, dan saya merasa kasihan pada kebodohannya sendiri. Esok paginya, hampir saja semua rencana saya nyaris terbongkar. Biksumi, saat membersihkan kamar kerja saya, tak sengaja menemukan ponsel hitam kecil di laci yang sedikit terbuka. Ia membawanya kepada saya dengan wajah bingung, bertanya, apakah ini ponsel baru saya? Kebetulan, saat itu Vivi sedang menuruni tangga dan melihat ponsel asing di tangan Biksumi. Mata menantu saya menyipit sejenak. Saya melihat secercah kecurigaan melintas di wajahnya. Jantung saya berdegup, tetapi wajah saya tetap setenang air danau di pagi hari. Saya tertawa kecil, lalu berkata bahwa itu hanya ponsel lama untuk menghubungi pemasok kain di kampung. Saya bilang sinyal di rumah ini lemah, jadi saya butuh ponsel kedua dengan kartu berbeda. Saya ambil ponsel itu dari tangan Biksumi dengan santai dan menaruhnya di saku seolah tak penting. Vivi memandang saya beberapa detik, lalu tersenyum dan berlalu. Tampaknya percaya. Sejak hari itu, saya tidak pernah lagi menaruh ponsel itu di laci. Saya simpan selalu di dekat tubuh saya. Satu kesalahan kecil hampir menghancurkan berbulan-bulan kesabaran. Saya tidak akan mengulanginya. Keserakahan Vivi semakin hari semakin tak terkendali, dan kesombongannya pun ikut membesar. Suatu sore, ia menggelar acara minum teh dengan beberapa teman arisannya di ruang tamu rumah saya. Di hadapan mereka, ia memamerkan kalung berlian dan tas mewah hasil curian, seolah semua itu miliknya. Ia bahkan menyuruh Mbak Asih melayani tamu-tamunya sambil merendahkannya di depan umum. Saat Mbak Asih sedikit terlambat menuang teh, Vivi membentaknya kasar di hadapan semua tamu. Mbak Asih,
Pembantu setia yang sudah puluhan tahun ikut keluarga ini hanya bisa menunduk menahan air mata. Saya menyaksikan semua itu dari balik pintu, dan amarah saya mengeras menjadi tekad yang dingin. Malam harinya, saya panggil Mbak Asi dan Biksumi ke kamar saya. Saya berkata pelan, "Bersabarlah, sebentar lagi. Semua ini akan segera berakhir, dan kalian tidak akan dihina lagi." Mereka tidak mengerti maksud saya, tetapi mereka percaya pada saya. Seperti dulu mereka percaya pada suami saya. Saya tahu, dua perempuan setia ini kelak akan menjadi saksi terbaik tentang perubahan sikap Vivi. Dan saya berjanji dalam hati, pengabdian mereka tidak akan sia-sia. Keesokan harinya, Vivi tidak berhenti. Sebaliknya, ia semakin berani. Laporan ketiga masuk siang hari. Sebuah dealer mobil mewah. Uang muka untuk menukar mobilnya dengan yang lebih mahal. Lembar bukti ketiga bertambah di laci saya. Lalu, malam harinya, di kamarnya sendiri, Vivi membuka aplikasi agen perjalanan kelas atas langganan para miliarder. Matanya dengan rakus memilih tujuan wisata paling eksotis dan mahal yang bisa ia temukan. Pilihannya jatuh pada sebuah villa air pribadi mewah di sebuah negara kepulauan tropis di luar negeri. Villa itu lengkap dengan pelayan pribadi, kolam renang tanpa batas menghadap samudra, dan tiket penerbangan kelas 1. Tanpa memikirkan risiko bahwa limit kartu mungkin sudah hampir habis, ia kembali mengeluarkan kartu hitam curian itu. Ia memasukkan deretan 16 angka, mengetik kode keamanan, dan menekan tombol persetujuan dengan senyum penuh kemenangan. Ketika layar berubah menampilkan tanda centang hijau, ia menjenatuhkan tubuhnya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu melengking, penuh kepuasan, memecah keheningan kamarnya sendiri. Dalam kurun kurang dari 48 jam, ia telah meraup harta saya hingga lebih dari 100 juta rupiah. Ponsel hitam saya kembali bergetar 2 kali malam itu. Laporan keempat dan kelima, penerbangan kelas 1 dan akomodasi resort mewah. Saya membaca laporan itu di bawah lampu kamar, sendirian, dengan secangkir teh melati yang sudah mendingin. Saya tidak menangis. Saya tidak membanting apapun. Saya hanya mencatat dengan tangan yang sangat tenang. 5 lembar bukti kini tersusun rapi di laci saya, lengkap dengan rekaman kamera dari setiap lokasi. Beberapa hari kemudian, sebuah laporan transaksi baru masuk. Dan kali ini, nominalnya membuat saya terdiam sejenak. Ratusan juta rupiah untuk uang muka sebuah unit apartemen mewah di kawasan Kuningan. Saya meminta perwira sahabat saya menyelidiki untuk siapa apartemen itu dibeli. Hasilnya datang beberapa hari kemudian, dalam bentuk foto-foto yang membuat dada saya terasa sesak. Foto-foto itu menunjukkan Vivi sedang tertawa mesra di sebuah kafe mahal bersama seorang pria muda. Pria itu jelas bukan Bastian. Mereka tampak begitu akrab, begitu intim, seolah pasangan yang sudah lama bersama. Rupanya, apartemen itu dibeli sebagai sarang cinta gelap mereka berdua. Vivi menguras harta suaminya dan ibu mertuanya, lalu menghadiahkannya kepada lelaki lain. Yang membuat hati saya paling hancur bukanlah angka ratusan juta yang menguap itu, melainkan kenyataan bahwa anak saya, Bastian, sedang dikhianati dengan begitu kejam, dan ia sama sekali tidak tahu. Saya menyimpan foto-foto itu di laci yang sama dengan lembar-lembar bukti lainnya. Malam itu, saya hampir tak bisa tidur, bukan karena marah, melainkan karena membayangkan betapa hancurnya hati anak saya nanti. Yang membuat hati saya paling perih bukanlah angka ratusan juta itu, melainkan kenyataan bahwa salah satu transaksi adalah uang muka sebuah apartemen di kawasan Kuningan atas nama seorang pria lain. Sebab di balik topeng istri yang setia, ternyata Vivi memiliki seorang kekasih gelap. Ia bukan hanya merampok ibu mertuanya, ia juga mengkhianati suaminya, anak saya, dengan pria lain. Malam itu untuk pertama kalinya saya merasakan amarah yang dingin, jauh di dalam dada. Namun saya tidak membiarkan amarah itu mengambil alih. Amarah membuat orang ceroboh, dan saya tidak bisa ceroboh. Tidak ketika anak saya yang menjadi taruhannya. Saya kembali ke catatan saya, dan saya menyusun langkah terakhir dengan kepala yang dingin.
Saya menyewa seorang pengacara pribadi yang sangat saya percaya. Namanya Pak Tono. Di kantornya yang tenang, saya membentangkan semua lembar bukti yang sudah saya kumpulkan. Pak Tono memeriksanya satu persatu, lalu menatap saya dengan kekaguman yang sama seperti perwira polisi itu. Ia berkata, "Bu Rini, bukti ini lebih dari cukup. Ini bukan sekedar masalah keluarga. Ini tindak pidana yang jelas. Kami menyusun berkas perkara dengan rapi. Setiap transaksi disandingkan dengan rekaman kamera dan tanggalnya. Pak Tono juga menyiapkan langkah perlindungan agar harta keluarga tidak bisa diklaim Vivi dalam perceraian nanti. Saya juga diam-diam memindahkan kepemilikan beberapa aset penting agar aman secara hukum. Toko emas, perusahaan tekstil, dan sertifikat rumah. Semua saya pastikan terlindungi atas nama yang benar. Saya tidak ingin perempuan itu, bahkan dari balik jeruji, masih bisa menjangkau hasil jeripayah keluarga saya. Setiap malam, setelah semua orang tidur, saya bekerja di ruang kerja saya, ditemani secangkir teh melati. Saya menyusun semuanya seperti menyusun pembukuan toko. Teliti, sabar, dan tanpa satu pun celah. Ketika semua sudah siap, saya hanya perlu menunggu satu hal. Saya menunggu Vivi membawa semua barang bukti itu keluar dari rumah. Suatu sore, beberapa hari kemudian, Vivi datang menghampiri saya dengan wajah memelas. Ia mengatakan kondisi mentalnya sedang sangat buruk dan ia butuh ketenangan jauh dari rumah. Ia meminta izin untuk berlibur ke luar negeri selama beberapa minggu untuk memulihkan diri. Tentu saja, semua itu sudah ia bayar dengan kartu hitam yang ia curi dari saya. Saya menatapnya lama. Lalu saya tersenyum lembut. Selembut yang saya bisa, saya bilang. "Pergilah. Nak, cari ketenangan yang memang paling pantas untukmu." Vivi tidak menangkap arti lain di balik kalimat saya. Ia memeluk saya, mengucapkan terima kasih, dan berlalu dengan langkah yang sangat ringan. Di punggungnya, saya melihat keangkuhan seseorang yang merasa telah menang telak. Padahal di dalam hati saya, mesin hitung mundur menuju kehancurannya sudah berbunyi sangat nyaring. Saya biarkan ia mengepak kopernya yang penuh, megah, dan mahal. Sebab semakin penuh kopernya dengan barang curian, semakin tebal pula bukti yang akan menjeratnya nanti. Bastian pulang dari tugas luar kota tepat sehari sebelum keberangkatan Vivi. Saya belum mengatakan apapun kepadanya. Belum saatnya. Hati anak saya terlalu rapuh untuk kebenaran setengah matang. Saya hanya mengamati bagaimana Vivi memainkan peran istri sempurna di hadapan suaminya. Ia bermanja, ia merengek rindu, ia meneteskan air mata yang dibuat-buat dengan sangat sempurna. Bastian, lelaki lurus itu, mempercayai setiap detik sandiwara tersebut tanpa ragu. Hati saya perih melihat anak saya dibohongi dengan begitu rapi oleh perempuan yang tidur di sampingnya. Pagi keberangkatan akhirnya tiba. Di belakang Vivi, Bastian dengan susah payah menarik 2 koper besar bermerek mewah. Koper itu penuh dengan gaun mahal, tas kulit, dan kotak beludru berisi perhiasan berlian. Nilainya nyaris menyentuh $500,000. Semuanya dibeli dari kartu hitam saya. Bastian sama sekali tidak menaruh curiga. Ia hanya melihat istrinya akan pergi berlibur memulihkan diri. Saya berdiri di ambang pintu, anggun dan tenang, menatap kepergian menantu saya dengan sorot mata yang dalam. Vivi berbalik badan, menanggalkan kacamata hitamnya sejenak. Ia menghambur memeluk Bastian, dan dengan sengaja meneteskan air mata buaya di bahu kemeja suaminya. Ia merintih pelan tentang betapa ia akan sangat merindukan suaminya selama beberapa hari ke depan. Bastian membalas pelukan itu dengan penuh kehangatan, mengusap punggung istrinya dengan lembut. Ia berpesan tanpa henti agar Vivi menjaga diri baik-baik selama masa penyembuhan mentalnya di luar negeri. Setelah puas mempermainkan emosi suaminya, Vivi menoleh ke arah saya. Ia melangkah perlahan, menyodorkan tangan untuk bersalaman dengan senyuman yang terlalu lebar. Senyum itu menyerupai seringai ejekan yang nyaris tak bisa ia sembunyikan. Ia berpamitan dengan nada yang sengaja dilembutkan, namun syarat akan racun keangkuhan. Saya menyambut uluran tangannya dengan suhu kulit yang sangat dingin. Tangan kami bersentuhan
hanya beberapa detik saja. Namun, di dalam relung hati saya, hitungan mundur menuju kehancuran perempuan ular ini sudah bergema dengan sangat keras. Saya membalas salam pamitan itu dengan suara yang teramat tenang. Saya mendoakan agar perjalanan Vivi segera membawanya sampai ke tujuan akhir yang memang paling pantas untuknya. Vivi tidak tahu. Tujuan akhir itu bukanlah villa mewah di kepulauan tropis. Mobil hitamnya melaju keluar dari gerbang besi rumah mewah saya, membawa semua barang bukti di dalam kopernya. Saya menutup pintu perlahan. Lalu, saya mengangkat ponsel hitam kecil itu dari laci saya. Saya menelpon perwira polisi sahabat saya, dan saya berkata pelan, "Saatnya sudah tiba." Di ruang tunggu eksklusif bandar udara, Vivi sedang mabuk dalam badai keangkuhannya sendiri. Kesombongannya sudah berada jauh di luar batas nalar. Ia merasa tidak perlu lagi bersandiwara atau menyembunyikan apapun. Ia justru ingin sekali mertuanya tahu siapa dalang di balik hilangnya kartu hitam itu. Maka ia membuka aplikasi pesan, mencari nama saya, lalu mengetik sebuah kalimat pendek penuh racun. "Terima kasih hadiahnya ya, Ibu Mertua." Ia menambahkan emotikon tertawa mengejek dan gambar pesawat lepas landas. Ia menekan tombol kirim dengan penuh kepuasan, lalu menyandarkan tubuhnya di kursi mewah. Ia memejamkan mata, membayangkan saya sedang menangis atau membanting barang karena merasa kalah. Ia merasa dirinya kebal, merasa hukum di dunia ini tidak akan pernah mampu mengejarnya. Ia sama sekali tidak menyadari satu kenyataan mutlak. Di detik ia menekan tombol kirim itu, ia baru saja menandatangani surat penangkapannya sendiri. Pesan ejekan itu, kelak, menjadi bukti pengakuan paling telak di hadapan hakim. Saya membaca pesan itu di ruang kerja saya yang tenang, dikelilingi aroma melati. Saya tidak marah, saya justru menyimpan tangkapan layar pesan itu dengan sangat hati-hati. Sebab perempuan itu baru saja memberi saya hadiah terakhir, sebuah pengakuan tertulis atas perbuatannya sendiri. Lalu saya meneruskan tangkapan layar itu kepada perwira sahabat saya. Di seberang sana, sebuah badai kehancuran yang tak pernah bisa Vivi bayangkan sudah bergerak sangat kencang menuju dirinya, dan ia masih tersenyum, menunggu panggilan boarding, sambil menikmati pijatan kursi mewahnya. Nama Vivi dipanggil. Ia melangkah ke konter imigrasi dengan dagu terangkat dan langkah penuh kemenangan. Ia menyeret koper-kopernya yang penuh barang mewah hasil curian. Ia menyerahkan paspor kepada petugas dengan senyum yang teramat puas. Di kepalanya, ia sudah membayangkan kolam renang tanpa batas dan pelayan pribadi di villa mewah seberang lautan. Ia membayangkan dirinya berjemur di tepi samudra, jauh dari rumah, menikmati harta yang ia rampok. Ia merasa sebentar lagi ia akan benar-benar bebas, lepas dari semua orang yang ia anggap menghalanginya. Namun petugas itu memandang layar lebih lama dari biasanya, lalu menekan sesuatu di bawah mejanya. Dari kedua sisi Vivi, dua orang berpakaian rapi mendekat tanpa suara. Mereka menunjukkan tanda pengenal kepolisian dan menyebut nama lengkapnya dengan jelas dan tegas. Senyum kemenangan di wajah Vivi membeku seketika. Paspor di tangannya nyaris terjatuh. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar. Tetapi kedua petugas itu sudah mengapitnya rapat. Untuk pertama kalinya, perempuan yang merasa kebal hukum itu mengerti bahwa ia tidak akan kemana-mana. Wajah Vivi seketika berubah pucat pasi. Ia mencoba tersenyum, mengelak, dan mengaku ada kesalahpahaman besar. Ia bilang ia menantu sebuah keluarga terhormat dan tidak boleh diperlakukan seperti seorang penjahat. Ia mulai meninggikan suara, menarik perhatian orang-orang di sekeliling ruang tunggu eksklusif itu. Para penumpang lain mulai berbisik, menatap perempuan berpakaian mewah yang sedang diamankan polisi. Namun, semakin keras ia berteriak, semakin jelas pula betapa ia telah kehilangan segalanya. Namun petugas itu hanya menunjukkan setumpuk dokumen tebal di tangannya. Laporan transaksi, rekaman kamera dari butik busana, butik perhiasan, dealer mobil, dan biro perjalanan. Semua bukti yang selama berhari-hari saya kumpulkan dengan tenang kini terbentang di hadapannya. Lalu petugas itu menunjukkan satu lembar terakhir. Tangkapan layar pesan ejekannya kepada saya. "Terima kasih hadiahnya ya, Ibu Mertua." Pengakuannya sendiri, hitam
di atas putih. Vivi diamankan di tempat. Koper-kopernya yang penuh harta curian disita sebagai barang bukti. Air mata buaya yang biasa ia andalkan kini sama sekali tidak berfungsi. Tidak ada satupun petugas yang luluh oleh tangisnya. Sebab, di hadapan bukti yang sah, sandiwara tidak punya tempat. Di kantor polisi, Vivi diperiksa dengan saksama oleh penyidik. Awalnya, ia masih mencoba berkelit, mengaku bahwa kartu itu memang dipinjamkan oleh saya secara sukarela. Namun penyidik hanya menyodorkan rekaman kamera, struk transaksi, dan pesan ejekan yang ia kirim sendiri. Satu persatu kebohongannya runtuh, seperti istana pasir yang dihantam ombak. Ketika ia sadar tidak ada lagi celah untuk lari, wajahnya yang dulu angkuh berubah menjadi pucat dan kuyu. Ia mulai meraung, memohon agar kasusnya tidak dilanjutkan, menjanjikan akan mengembalikan semua uang. Tetapi semuanya sudah terlambat. Uang itu sudah ia hamburkan, dan barang-barang mewah sudah menjadi bukti negara. Kekasih gelapnya, begitu mendengar Vivi ditangkap, langsung memutus segala kontak dan menghilang. Keluarga kandung Vivi, yang dulu bangga menerima kiriman uang darinya, kini pura-pura tidak mengenalnya. Dalam semalam, seluruh dunia palsu yang ia bangun di atas harta curian itu runtuh tak bersisa. Ia yang dulu merasa kebal hukum, kini meringkuk sendirian di ruang tahanan yang dingin dan sempit. Dan di luar sana, anak saya, suaminya, sedang duduk mendengarkan seluruh kebenaran dari mulut ibunya sendiri. Telepon pertamanya tentu saja kepada Bastian, memohon pertolongan dengan suara meraung-raung. Namun, saat itu, Bastian sedang duduk di hadapan saya, di ruang kerja yang sama. Saya membentangkan semua dokumen itu di atas meja kayu jati untuk anak saya. Setiap lembar laporan, setiap nominal, setiap tanggal, setiap rekaman. Saya tunjukkan transaksi uang muka apartemen di Kuningan, atas nama pria yang bukan dirinya. Saya tunjukkan rekaman Vivi tertawa mesra bersama kekasih gelapnya di sebuah kafe mahal. Bastian terdiam sangat lama. Tangannya mengepal erat di atas meja. Wajah lelaki lurus itu hancur, antara marah, malu, dan terluka yang tak terkatakan. "Kenapa ibu tidak bilang dari dulu?" ucapnya pelan. Dengan suara bergetar menahan air mata, saya menatap mata anak saya, dan saya menjawab dengan tenang. Saya bilang, jika saya bicara tanpa bukti, ia pasti akan membela istrinya dan menuduh saya iri. Saya bilang, cinta yang buta hanya bisa disembuhkan oleh kenyataan yang tak terbantahkan. Maka, saya memilih diam dan membiarkan angka-angka itu yang berbicara untuk saya. Bastian menunduk dalam-dalam, bahunya berguncang. Lalu untuk pertama kalinya sejak ia dewasa, anak saya memeluk saya dan menangis seperti anak kecil. Saya mengusap punggungnya, seperti dulu saat ia masih kecil dan terjatuh dari sepeda. "Maafkan saya, Bu," bisiknya. Saya hampir kehilangan ibu demi perempuan yang tidak pernah benar-benar mencintai saya. Saya hanya tersenyum. Anak saya sudah kembali. Itu jauh lebih berharga dari semua harta yang dicuri. Kasus Vivi bergulir cepat ke pengadilan. Bukti yang saya kumpulkan begitu lengkap, hingga seluruh pembelaannya runtuh dalam satu kali sidang. Tuduhan pencurian dalam keluarga, penggelapan, dan pemalsuan menumpuk tinggi di atas pundaknya. Pengacara yang awalnya ia sewa dengan sombong mundur satu persatu setelah melihat betapa kuatnya bukti di tangan jaksa. Di persidangan, jaksa memutar satu persatu rekaman kamera dari butik busana, butik perhiasan, dealer mobil, dan biro perjalanan. Wajah Vivi yang tertawa sombong saat menggesek kartu hitam saya terpampang jelas di layar ruang sidang. Lalu, jaksa membacakan pesan ejekan yang ia kirim kepada saya. "Terima kasih hadiahnya ya, Ibu Mertua." Seluruh ruangan terdiam. Para hadirin menggeleng-geleng melihat betapa keji dan angkuhnya perempuan itu. Mbak Asih dan Biksumi dihadirkan sebagai saksi, menceritakan perubahan sikap Vivi dan penghinaan yang mereka terima. Pak Tono, pengacara saya, menyampaikan keterangan dengan tenang dan terstruktur, tanpa satu pun celah. Vivi mencoba menangis, mencoba memohon, mencoba berkata
bahwa ia hilaf dan menyesal. Namun air mata buaya yang dulu selalu berhasil, kini sama sekali tidak menyentuh hati siapapun di ruangan itu. Keluarga kandungnya, yang dulu ikut menikmati hasil curian, kini menjauh satu persatu. Siska, teman yang menemaninya berbelanja, mengaku sebagai saksi demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menceritakan bagaimana Vivi membual bahwa mertuanya tua dan bodoh, mudah diperdaya. Kekasih gelapnya menghilang tanpa jejak. Begitu aliran uang berhenti mengalir. Apartemen mewah di Kuningan yang ia beli dengan uang curian disita negara sebagai barang bukti. Topeng cantik yang ia kenakan bertahun-tahun akhirnya terlepas sepenuhnya di ruang sidang yang dingin. Di hari putusan, saya hadir dengan gaun sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Saya tidak datang untuk menikmati penderitaannya. Saya datang untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Bastian duduk di samping saya, menggenggam tangan saya erat, sebagai seorang anak yang akhirnya berdiri di pihak ibunya. Vivi menatap kami berdua dari kursi terdakwa. Kali ini, tanpa seringai, tanpa air mata buaya. Hanya ada wajah kosong seseorang yang akhirnya mengerti. Ia telah meremehkan orang yang salah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa perempuan paruh baya yang ia anggap lemah itulah yang menjatuhkannya. Hakim membacakan pertimbangan dengan suara yang berwibawa, menyebut perbuatan terdakwa sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan keluarga. Lalu, hakim mengetuk palu. Vonis penjara dijatuhkan tanpa keringanan sedikitpun. Suara palu itu bergema di seluruh ruangan, menandai berakhirnya sandiwara panjang seorang menantu durhaka. Saya memejamkan mata sejenak dan menarik napas panjang yang terasa begitu melegakan. Bukan kemenangan yang saya rasakan saat itu, melainkan ketenangan. Ketenangan seorang ibu yang akhirnya berhasil melindungi anaknya dan kehormatan keluarganya. Beberapa hari setelah sidang, Bastian datang ke kamar saya membawa sebuah map tebal. Map itu beradu dengan permukaan meja, bergema nyaring di seluruh ruangan, bagai ketukan palu yang final. Di sampul depannya, tercetak huruf kapital hitam tebal. Sebuah kalimat yang membuat segalanya jelas. Surat gugatan cerai. Bastian menyatakan dengan suara bariton tanpa keraguan bahwa pernikahan yang penuh racun kebohongan itu telah resmi berakhir. Ia menegaskan tidak sudi lagi mengotori nama baik keluarga untuk menyelamatkan perempuan berhati iblis yang merampok ibu kandungnya sendiri. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian, menolak memberi bantuan hukum apapun. Ia memastikan Vivi akan membusuk di balik jeruji besi sendirian, tanpa membawa sepeser pun harta dari keluarga yang telah ia hancurkan. Dan begitulah akhir dari perempuan yang dulu memeluk saya setiap pagi dan memanggil saya ibu. Vivi membusuk di balik jeruji besi, sendirian. Tidak ada keluarga. Tidak ada kekasih, tidak ada satupun air mata yang masih mempan. Yang tersisa hanyalah penyesalan atas keserakahan yang ia rawat dengan rakus selama bertahun-tahun. Sementara itu, rumah di Menteng kembali tenang, dihiasi aroma melati di setiap pagi. Bastian belajar kembali mempercayai penilaian ibunya, dan kami menjadi jauh lebih dekat dari sebelumnya. Untuk beberapa minggu, anak saya sempat terpuruk, menyalahkan dirinya sendiri, karena begitu mudah dibohongi. Saya menemaninya melewati masa itu, mengingatkannya bahwa mempercayai orang yang kita cintai bukanlah sebuah kesalahan. Yang salah adalah orang yang menyalahgunakan kepercayaan itu, dan orang itu kini sudah mendapat balasannya. Perlahan, senyum anak saya kembali. Ia mulai sibuk lagi dengan pekerjaannya dan ikut membantu mengurus toko emas saya. Mbak Asi dan Bik Sumi pun kembali bekerja dengan tenang, tanpa takut dibentak atau direndahkan lagi. Saya kembali ke meja kerja saya, ke angka-angka dan catatan yang tak pernah sekalipun berbohong. Suatu pagi, kami sarapan sederhana bersama di meja makan. Hanya ada ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Tidak ada lagi gaun mahal, tidak ada lagi koper berlian, tidak ada lagi air mata buaya. Hanya ada ketenangan yang sebenarnya, yang tidak bisa dibeli dengan kartu kredit siapapun. Saya menatap anak saya makan dengan lahap, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya tersenyum tulus. Sesekali,
Saya masih duduk di depan meja rias kayu jati saya, di kamar yang dipenuhi aroma melati. Saya membuka laci kecil di sebelah kiri cermin. Tempat dulu kartu hitam itu raib. Kini di sana hanya ada dompet kulit dan beberapa foto keluarga di masa suami saya masih ada. Saya tersenyum kecil, mengingat betapa satu kartu hilang nyaris menghancurkan. Namun justru membuka semua kebenaran. Kesabaran saya ternyata adalah senjata yang paling tajam yang pernah saya miliki. Bukan kekayaan, bukan koneksi, melainkan ketenangan untuk menunggu sampai kebenaran tidak bisa lagi dibantah. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah meremehkan kesabaran seorang perempuan paruh baya hanya karena ia memilih diam. Diamnya seorang ibu bukanlah tanda kelemahan. Seringkali itu adalah tanda ia sedang mengumpulkan kebenaran. Dan jangan pernah mengira keserakahan bisa bersembunyi selamanya di balik wajah yang manis. Ada banyak ibu mertua di luar sana yang difitnah, dicuri, dan dimanfaatkan oleh menantu yang mereka anggap anak sendiri. Mereka memilih diam bukan karena lemah, melainkan karena sedang menyusun bukti dengan sabar. Ada pula para suami seperti Bastian yang terlalu lurus hingga buta terhadap orang yang ada di sisinya. Ada juga para menantu seperti Vivi di luar sana yang mengira keluarga adalah ladang yang bisa dikuras tanpa batas. Mereka lupa setiap rupiah yang dicuri meninggalkan jejak, dan setiap kebohongan selalu punya akhir. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk jujur atau untuk serakah, dan karma, cepat atau lambat, selalu menemukan jalannya untuk kembali pulang. Pilihlah jalan yang membuat kalian bisa tidur tenang di malam hari, tanpa rasa takut akan masa lalu. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ceritakan juga pengalaman kalian. Barangkali ada yang pernah merasakan hal serupa. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya di kanal Di Balik Rumah Tangga.